Yang pertama, pengertian. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan, walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, basa kuat, atau larutan tersebut diencerkan. Prinsip kerja larutan penyangga. Pada larutan bukan penyangga, ketika ditambahkan sejumlah mol asam, terjadi perubahan pH secara drastis dari 7 menjadi 2. Pada larutan penyangga, ketika ditambahkan sejumlah mol asam, pH larutan tidak berubah secara signifikan atau hanya sekitar 0,08 poin, tergantung banyaknya mol asam yang ditambahkan. Komponen larutan penyangga. Yang pertama ada asam. Asam akan berperan jika ada upaya untuk menaikkan pH. Basa akan berperan jika ada upaya menurunkan pH. Sifat-sifat larutan penyangga. Yang pertama ada larutan penyangga asam. Pada campuran asam lemah dengan garam atau basa konjugasi, contohnya larutan penyangga yang mengandung CH3COOH dan CH3COO yang mengalami kesetimbangan akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat asam. Yang kedua ada larutan penyangga basa. Pada campuran basa lemah dan garamnya atau konjugasi, contohnya pada N3H dan NH4 yang mengalami kesetimbangan akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat basa. Selanjutnya ada larutan penyangga. Larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Rumus dari larutan penyangga asam yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Sedangkan rumus dari larutan penyangga basa yaitu konsentrasi OH- sama dengan mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Soal nomor 1 yaitu hitunglah pH 100 ml CH3COOH sebanyak 0,5 dengan 200 ml. CH3COOH sebanyak 0,5 m. Dengan jumlah Ka CH3COOH sebanyak 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Di sini tergolong sebagai larutan penyangga asam, sehingga memakai rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Setelah itu substitusikan dengan angka yang telah tersedia. Jadi hasil dari semuanya adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 5, hingga disederhanakan menjadi 5 min log 3,4. Soal kedua, hitunglah pH larutan jika 100 ml NH3 sebanyak 0,2 dicampurkan dengan 100 ml HCl sebanyak 0,1 dengan Kb NH3 sebanyak 18 dikali 10 pangkat min 5. Jadi di sini menggunakan rumus dari larutan penyangga basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Setelah itu substitusikan dengan angka yang sudah diketahui. Hal yang ketiga adalah berapa gram MaOH ketika mR-nya sama dengan 40. Harus dimasukkan ke dalam 200 ml larutan CH3COOH sebanyak 0,05 agar didapat larutan penyangga dengan pH sama dengan Ka CH3COOH sebanyak 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi di sini menggunakan rumus dari larutan penyangga asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka mol asam lemah dibagi dengan mol garam, sehingga terdapat nilai sebanyak 0,036 gram. Soal yang keempat yaitu diketahui larutan NH4OH sebanyak 0,1 yang volumenya 400 ml ditambahkan ke dalam 200 ml larutan H2SO4. Ternyata diperoleh larutan penyangga dengan pH sama dengan 9 min 2 log 2 dengan Kb 10 min 5. Hitunglah kemolaran H2SO4 tersebut. Setelah diketahui nilainya, reaksikan asam dan basa tersebut. Setelah nilai reaksi telah ditemukan, masukkan pada rumus
larutan penyangga basa, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb mol basa lemah dibagi mol garam, hingga diperoleh hasil 0,08